Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya. Kesempatan masih diberikan kepada kita untuk duduk di taman surga, di majelis ilmu, lebih mulia lagi di rumah Allah Ta'ala, di rumah yang disebut nama Allah, di rumah yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah yang ayat-ayatnya dibaca, orang datang berduyun memenuhi panggilan hayya 'alas shalah yang dikumandangkannya. Semoga dengan waktu yang ada kita bisa memaksimalkan, karena fasilitas dunia yang paling mahal dia adalah waktu. Kita memperbanyak istighfar karena kita belum banyak bisa memaksimalkan waktu. Maka dengan memperbanyak istighfar, dosa terampunkan, kepada kebaikan kita lebih jinak, sehingga akan berusaha untuk meningkatkan dari pembekalan kita semuanya. Buku yang kita kaji, Kun Salafiyan alal Jadah, jadilah kamu mengikuti jejak salafus saleh dengan baik, dengan benar, yang sungguh, yang menjadi pengikut salafus saleh sejati. Insyaallah kita masuk di halaman 92. Masih kelanjutan dari pembahasan dhawabit yajibu mula'atuha bin nisbah lil afrad wal jama'at. Berkaitan tentang kaidah-kaidah yang wajib diperhatikan berkaitan untuk pribadi dan masyarakat. Tema yang membahas masalah tentang adab memberikan kritik, adab memberikan masukan, adab memberikan nasihat. Ketika adabnya terpenuhi, insyaallah nanti diharapkan nasihat bisa diterima. Apabila sudah baik, nggak diterima, berarti telah tegak hujjah, orang membantah, sehingga ketika mereka mendapatkan keadilan Allah, mereka tidak pernah bisa menyalahkan kecuali kepada diri sendiri. Di situ ada beberapa poin kesimpulan. Pertama, ada pihak yang tidak bisa dikritik sama sekali. Siapa? Rasul. Siapa lagi? Nabi. Siapa lagi? Ijma' sahabat. Tidak bisa dikritik. Ketetapan Allah di atas kepala, kita siap tunduk.
ketetapan Rasul di atas kepala, kita siap tunduk. Ijma' dari sahabat di atas kepala, kita siap tunduk. Karena pesan Nabi SAW, la yajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersekongkol, bersepakat di dalam kesesatan. Maka diperintahkan alaikum bi ashabi, supaya kalian mengikuti jejak para sahabatku. Itulah mana ala jamaah yang kita perintahkan, alaikum bil jamaah, wajib memegang jamaah, yaitu ma ana alaihi al yauma wa ashabi, praktek beragama yang saya hari ini melaksanakan bersama para sahabatku. Itu kata Nabi SAW. Itu pihak-pihak yang tidak bisa diganggu gugat, yang ada paham lalu sami'na wa ata'na. Lalu yang kedua, ada pihak boleh dikritik tanpa menurunkan kebaikannya, kewibawaannya. Siapa mereka? Mereka orang-orang soleh yang kebaikannya dominan, cuma kemanusiaannya orang itu bisa salah. Itu bisa diberikan masukan di bidang kesalahannya saja. Yang paling baik dengan pribadi ke pribadi, empat mata. Apabila beritanya kadung menyebar, semisal buku-buku, diberikan catatan kaki. Di bidang itu ada yang butuh untuk diluruskan, senada dengan itu. Lalu sisa kebaikannya jelas diterima. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, butuh disebut kekurangannya tanpa disebut kebaikannya. Yang itu menjadi kaidah umum. Contohnya akan menjadi pembahasan yang lebih luas. Lalu ada pihak yang mendapatkan kritik total, yang kebaikannya nggak boleh disebut sama sekali karena nggak ada gunanya. Dan itu butuh untuk dihadar wa tahdhir. Secara pribadi orang waspada ketika bergaul, lingkungan diwaspadakan karena bahayanya terlalu membahayakan. Siapa mereka? Ya semisal Khawarij, semisal Jahmiyah, semisal Mu'tazilah, semisal Qadariyah, semisal Murji'ah. Adapun tentang perawi hadis, mereka mendapatkan kritik itu sebatas periwayatannya nggak diterima. Yang dikritik di bidang periwayatannya nggak diterima. Sisanya dia sebagai orang soleh maka tetap wajib untuk diterima. Itu rangkuman dari yang telah kita kaji kemarin tentang adab memberikan kritikan. Halaman 92 seolah mulai kita baca, kita akan melihat tanya jawab dari ulama sunnah berkaitan adab itu. Kita baca sejak dari awal. Waqad su'ila, sungguh telah ditanya Samahatus Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz yang dimuliakan, seseorang tokoh yang ilmunya meluas, yaitu Abdul Aziz bin Baz, as-su'ala at-taliya, soal berikut, bin nisbah lin manhaji ahlis sunnah wal jamaah, berkaitan tentang manhaj, metode yang ditempuh oleh ahlis sunnah wal jamaah fi naqdi ahli bidah, ketika memberikan arahan, masukan, nasihat, kritikan kepada bos-bosnya pelopor bid'ah, wa kutubim, dan juga kitabnya. Namanya ahli itu bosnya, bukan pelaku masyarakat awam. Ini tokoh pentingnya yang mereka jelas tahu syariat,
lalu menyelisihi, lalu mengadakan pengelabuan dengan menghidupkan bid'ah, berarti secara otomatis akan mematikan sunnah. Karena sunnah nggak dipromosikan, bid'ah dipromosikan, bahkan diindah-indahkan, berarti melangkah satu bid'ah, meninggalkan satu sunnah. Hal minal wajib zikru mahasinihim wa masawiihim faqat masawiuhum. Apakah wajib menyebutkan kebaikannya dan keburukannya, atau disebutkan keburukannya saja? Itu temanya tema memberikan nasihat. Fa'ajaba, maka memberikan jawaban rahimahullah ta'ala, al-ma'ruf yang dikenal fi kalami ahli ilmi, di kalangan ahli ilmu, fi kalami ahli ilmi, di kalangan ahli ilmu, nakdul masa iwi, memberikan kritikan kepada kejelekan-kejelekan, fungsinya litahdir, untuk mewaspadakan supaya tidak menjadi korban kejelekan yang sedang berkembang. Wa bayanul akhta'i alati akhta'u, dan menjelaskan kesalahan-kesalahannya yang mereka sedang melakukan kesalahan, litahdiri minha, untuk memberikan pewaspadaan. Jadi disebut dengan kejelekannya saja. Amat thayyibu ma'rufun makbulun at-thayyibu, adapun orang yang baik yang sudah dikenal itu diterima kebaikannya. Makanya nggak usah disebut kebaikannya. Kenapa? Nggak usah disebutkan, kebaikan itu sudah diterima. Jadi nggak usah disebut kebaikannya. Kenapa? Kebaikan itu sudah diterima. Cukup disebut dengan keburukannya saja. Untuk apa? Diwaspadakan. Sehingga ketika kebaikannya diterima, keburukannya diwaspadakan, akhirnya nanti selamat. Dia yang diberikan peringatan bisa berbenah, akhirnya semakin baik kebaikannya, dan orang lain juga nggak menjadi korban. Al-masudu at-tahdhiru min akhtaihim, yang dimaksud memberikan tahdir itu semata hanya sebatas dengan disebut dengan keburukan kesalahannya saja. Awas di bajumu bagian belakang ada kotorannya, ini ada air, silahkan dicuci. Itu saja yang disebutkan. Gak usah disanjung orangnya, sehingga dia nanti akan berbenah kebaikannya biar terus berjalan, keburukannya itu yang dikoreksi. Semisal Jahmiyatu wal Mu'tazilatu war Rafidhatu. Jahmiyah yaitu sebuah pemikiran yang dipelopori oleh Jaham bin Sofwan at-Turmudi di akhir dinasti Bani Umayyah, mengatasnamakan mensucikan Allah, tetapi programnya hendak meniadakan Allah. Jadi meniadakan Allah atas nama kebaikan. Kalau meniadakan Allah atas nama keburukan, berarti elek, sadar jelek, promosi jelek, orang sudah mewaspadai. Tapi ini program kebaikan tetapi berkedok dengan program keburukan, tetapi berkedok dengan kebaikan. Yaitu katanya ingin mensucikan Allah. Semisal mereka punya prinsip dengan memotong ayat laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Makanya makhluk bicara, Allah tidak boleh bicara. Makhluk mendengar, Allah tidak boleh mendengar. Makhluk melihat, Allah tidak boleh melihat. Nanti ujung-ujungnya bila Allah sudah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkarya, yang mau dicari apanya? Orang itu lemah, butuh pertolongan, sementara yang nolong dianggap gak punya kemampuan. Itu namanya kan ingin menjatuhkan kedudukan Allah
atas nama dakwah. Ini kan bahaya sekali. Dan ini merupakan sistemnya dari orang munafik. Dan bagaimana menyangkal, membantah pemikiran seperti itu? Maka jawabnya, bacalah ayat itu dengan selengkapnya, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Makhluk mendengar, iya. Allah mendengar, iya. Makhluk melihat, iya. Allah melihat, iya. Apa maknanya tidak ada yang semisal? Jawabnya, tata caranya. Cara Allah mendengar, melihat tidak sebagaimana makhluk. Makhluk sebagaimana kenyataannya, Allah sesuai dengan keagungannya. Sehingga ketika Allah diyakini punya nama dan sifat, punya kemampuan, makhluk butuh, nanti akan menghamba. Kenapa tidak minta kepada sesama yang sama-sama mendengar? Kan terbatas, mereka juga meminta kepada Allah. Maka minta saja kepada yang mendengar, yang melihat, yang kemampuannya tidak dibatasi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk membantah pemikiran Jahmiyah. Maka dari sini Jahmiyah disebut dengan kejelekannya, tidak usah disebut dengan apa? Kebaikannya. Demikian juga Mu'tazilah. Ini isim fa'il dari i'tazala, ya'tazilu, mu'tazil. Fi'ah Mu'tazilah, kelompok yang uzlah, yang nyempal, yang lepas, yang sengaja meninggalkan sunnah, kembali kepada akal. Ini bisa dibilang muncul yang mudah untuk dikenali dari salah satu jamaahnya Hasan al-Basri. Ketika tanya sesuatu, dijawab dengan dalil, dianggap tidak cocok dengan akal, kemudian dia mu'tazil uzlah. Ujung-ujungnya mereka menggunakan akal sebagai standar nilai, padahal akal itu terbatas, nggak bisa menjangkau perkara gaib. Sementara sunnah dengan dalil berita dari Allah menjangkau semuanya. Luasnya wilayah dalil, terbatasnya akal, katanya nggak masuk akal, maka akhirnya ditolak. Ini jelas perkara yang amat sangat bahaya. Maka daripada itu, cara mensikapi kepada kelompok Mu'tazilah ialah akalmu terbatas, nggak bisa menembus alam gaib. Sementara tuntutan akal ada yang nyata, ada yang gaib. Yang akal, yang nyata, akalmu diberikan kemampuan untuk mengadakan penelitian kepada yang gaib. Kalau tanpa wahyu nggak akan mungkin bisa. Makanya iman kepada yang gaib itu mutlak, nggak bisa ditinggalkan. Maka tugas akal bila sudah masuk pada berita gaib adalah memahami, mengimani, lalu tunduk. Mestinya seperti itu baru namanya ahlus sunnah. Tentang alam kubur, tentang padang mahsyar, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, itu masing-masing adalah masuk pada wilayah gaib yang akal nggak bisa meneliti langsung, tetapi meyakini itu adalah berita yang benar. Buktinya mereka ditantang bikin yang semisal tidak bisa. Itulah maha kuasanya Allah. Maka tugas akal memahami, iman dan tunduk. Makanya Mu'tazilah juga nggak bisa diambil. Kenapa? Karena kejelekannya dominan dan tidak boleh disebut kebaikannya. Demikian juga Ar-Rafidhah itu Rafidhah, termasuk Syiah, yaitu orang yang mengatakan menjadi Syiatu Ali, grupe Ali. Dan itu salah satu dari produk orang Yahudi. Ada dua kelompok setidaknya, yang satu mengkafirkan Ali, yang satu membela-bela Ali. Yang mengkafir-kafirkan Ali itu semisal Khawarij. Adapun yang membela-bela Ali itu adalah Syiah, dan keduanya bosnya sama, cuma beda bentuk. Sampai bentuk mereka kebablasan. Jibril disalahkan, kenapa wahyu kok diturunkan kepada Nabi kita? Nabi disalahkan, kenapa yang jadi khalifah itu ke Abu Bakar? Kenapa tidak dilimpahkan kepada Ali? Abu Bakar, Umar disalahkan, kenapa? Karena perampas haknya Ali. Sehingga semua orang akan dikafirkan kecuali keluarga Ali, sampai mereka kepada batas penyembahan.
Ini jelas total kejelekannya tidak bisa diambil, walaupun mereka mengatasnamakan KTP-nya Islam yang kadang penampilannya juga hampir mirip karena perempuannya juga banyak yang bercadar. Makanya kita wajib mengetahui, termasuk ciri khas yang lain, mereka melegalkan namanya nikah mut'ah, padahal perkara yang sudah disepakati keharamannya. Apabila mut'ah pernah terjadi, ini di masa Nabi dan itu sudah dihapus. Nah begitu. Setidaknya itu pernah 2 kali mut'ah itu boleh. Pertama ketika kasus Khaybar, lama pisah dengan keluarga, syahwat tidak tersalurkan, mereka hendak mengebiri diri, ini bahaya. Maka dihalalkan sekilas dengan sistem perkawinan, bila cerai pun juga ada masa iddah dan sebagainya. Setelah itu diharamkan. Lalu boleh kembali ketika penaklukan kota Mekah, juga lama pisah dengan keluarga, ternyata belum sempat keluar, itu sudah diharamkan kembali. Selagi itu masih turun wahyu, itu ketetapan Rasul, maka yang seperti itu terjadi. Maka setelah itu enggak terjadi, enggak berulang kembali, maka tidak ada alasan mut'ah itu diizinkan. Itu termasuk barang yang haram. Maka praktek nyata dari orang yang mut'ah itu adalah semisal zina yang dilegalkan, zina atas nama agama. Itu jelas pelacuran yang dipromosikan, itu jelas-jelas bahaya. Termasuk di sana tidak ada iddah, termasuk perempuan nikah mut'ah itu sehari bisa berkali-kali, dengan A 2 jam selesai, dengan B 2 jam, dengan C selesai 3 jam, dan seterusnya. Sedino nikah ping piro. Dan semisal itu, padahal untuk memutuskan cerai saja nggak gampang. Bila kalian mencerai istrimu, maka supaya siap menghadapi masa iddah. Gimana perempuan dikatakan siap menghadapi masa iddah? Kesiapan masuk masa iddah bila hamil sampai melahirkan. Nah, di masa hamil dicerai boleh. Karena nanti masa iddahnya jelas. Apa itu? Sampai bayi lahir. Kalau perempuan dicerai supaya di mana dia tidak hamil, itu adalah di masa bersih yang belum jima. Makanya siapa yang hendak mencerai, kondisi istri masih subur, di masa suci itu jima, lalu terjadi kasus pengen cerai, tunggu waktu haid depan. Bila datang masa haid dan haid, lalu datang masa bersih, waktu itulah bisa diputuskan cerai. Sehingga perempuan siap untuk menghadapi masa iddah. Apa itu? Haid depan kuruk 1, haid depan kuruk 2, haid depan kuruk 3. Loh gampang. Ini kira-kira untuk memutuskan cerai mudah atau sulit? Loh sulit. Nah, bagaimana mereka menikah sehari bisa 5 kali? Aneh kan? Itu pun juga masih melewati proses, karena bila tidak ada sebab syar'i, yang namanya cerai itu barang halal yang paling dibenci, abghadul halal. Itu paling dibenci dari barang yang halal. Nah, untuk dikatakan perceraiannya merupakan obat, bukan abghadul halal, makanya perceraian itu ada tahapan-tahapannya. Ketika suami lurus, istri nusus yang tidak sejalan, apa langkah pertama? Bukan semata nggak cocok, kamu saya cerai, bukan. Tetapi apa? Dinasihati. Ditunggu bagaimana dampak nasihat, diterima apa enggak. Bila nggak diterima, nanti pisah ranjang. Itu nggak jima. Dan itu butuh waktu. Sampai istri betul-betul merasa, kenapa ya suamiku kok nggak mendatangi saya? Itu proses tuh waktu, bisa berhari, bisa berminggu. Ketika dijelaskan ternyata juga nggak mempan, pukulan pelajaran sebagaimana guru memukul murid untuk mendidik. Semisal digantungkan cambuk di tembok, untuk apa itu? Ya pantasnya untuk nyambuk sapi. Kenapa di rumah? Ya kamu jangan seperti sapi. Itu cara mencambuknya.
Itu kan butuh proses kan, yang seperti itu kan butuh proses. Apabila juga nggak kena, dikumpulkan di keluarga, suami cari wakil, istri cari wakil, masing-masing ngerti permasalahannya, lalu berumbuk. Bisakah dua kubu itu disatukan, sementara juru rembuk itu punya kriteria yang memang memiliki jiwa perukun, bukan jiwa pencerai. Wis tak pewegat nih, kok tak lurane rondoni, mungkin gitu loh ya. Ya tidak bisa. Kita memang betul-betul ingin mendamaikan kubu suami istri, kubu dua keluarga yang berbisanan, kubu anak-anak dan sebagainya. Apabila juga tidak kena, nah baru itu cerai satu. Itu pun juga di masa iddah ada hak nafkah, ada hak rumah. Anak-anak jangan sampai tahu supaya nggak trauma. Kemudian di masa iddah itu apabila hendak rujuk, itu yang paling bagus cerainya dicarikan saksi, rujuknya juga dicarikan saksi, dan masa penceraiannya siap menghadapi iddah. Rumit nggak cerai itu? Ya rumit. Nah bagaimana mereka bisa sehari nikah 5 kali? Mana masa iddahnya? Lo nggak ada kan? Apa itu pernikahan? Selesai ganti itu kan sifatnya pelacuran, ya kan? Nah, itu kan jelas kebobrokannya dibongkar, itu nggak ada kebaikannya, maknanya kebaikannya nggak bisa diterima. Kenapa? Hapus oleh keburukannya. Nah senada dengan itu, makanya mereka-mereka yang masuk kategori dikritik seperti itu, maka tidak boleh disebut kebaikannya. Wa ma asbadalika, dan perkara yang serupa dengan itu. Faidha ta'atil hajatu, apabila ada kebutuhan mendesak, ila bayani ma'indahum, untuk menjelaskan apa yang ada di sisi mereka, min hakin, dari kebaikan, yubayan, boleh dijelaskan. Artinya suatu kesempatan ketika tidak ada kasus kritik, orang itu sebatas pengen mengenali apakah orang Khawarij itu memang tidak ada kebaikannya sama sekali, sebatas pengen ngerti saja, bukan cerita kritik. Karena permasalahannya memang segala sesuatu itu mesti ada unsur kebaikan, ada unsur keburukan. Sebatas untuk mengenali saja, andaikan punya kebaikan di mana, sebatas pengen tahu, bukan temanya tema kritik, itu boleh. Contohnya yang namanya homer, itu kan boleh kan, sebatas pengen mengenal unsurnya, baiknya di sisi mana, buruknya di sisi mana, boleh kan, sebatas pengen kenal saja. Apa sisi berpotensi baik yang ada pada khamr apa? Misalnya termasuk menjadi lahan pekerjaan, ya. Atau mungkin pada sisinya seperti itu, bisa menjadi upaya membuat pabrik sehingga nanti banyak menyerap tenaga kerja, gitu kan? Sebatas seperti itu. Nah, sebatas mengenal apakah ada sisi kebaikannya, ya nggak mengapa, karena memang segala sesuatu ada baik, ada buruk. Itu sebatas pengen tahu saja. Sebatas pengen tahu saja. Itu boleh. Yang kayak begitu. Tapi bukan tema kritik, bukan. Demikian juga sisi kebaikan yang ada pada Khawarij itu apa? Karena Nabi kan juga pernah menyebutkan sisi kebaikan mereka. Apa? Sangat semangat beribadah, semangatmu dengan mereka kalah. Boleh kan menyebut kata itu? Puasamu dibanding dengan mereka, oh kalah semangat kamu. Sholatmu dibanding dengan mereka, kalah semangatmu. Jihadmu bersama dengan mereka, kalah semangatmu. Itu sebatas pengen mengenali karakter saja. Tetapi di balik itu ternyata mereka
adalah makhluk yang paling jelek yang ada di permukaan bumi. Maka siapa yang membunuh mereka pahala di sisi Allah Ta'ala. Ternyata sebatas pengen lihat sisi kebaikannya itu dengan Ahlus Sunnah sebenarnya itu agak mirip. Di antaranya pendefinisian tentang iman itu hampir sama. Kalau disimpulkan, Ahlus Sunnah ketika mendefinisikan iman itu ada berapa unsur? 5. Sementara Khawarij ada berapa unsur? Jawab 4. Hampir kan? Hampir. Tapi tetap berbeda total. Apa itu? Itu setelah meyakini kedudukan Allah. Allah itu dengan tauhid rububiyahnya, asma wa sifat dan uluhiyahnya. Kedudukan Allah dengan 3 tauhid itu: 1. Diyakini di hati tanpa ragu. 2. Ikrar lisan dengan 2 kalimat syahadat. 3. Perwujudan ketaatan badan dengan syariat-syariatnya. 4. Iman bisa naikkan dengan ilmu. Yang kelima, iman bisa turun, jaga dari penurunannya. 5 kan? Iman bisa naik, bisa turun. Ya situ wayangkus. Itu Ahlus Sunnah. Khawarij itu hanya 4 saja. Tentang mengakui kedudukan Allah dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, yang mereka hanya memiliki konsekuensi 4, yaitu 1. Diyakini di hati, 2. Ikrar dengan lisan, 3. Perwujudan amal badan, yang keempat harus naik, tidak boleh turun. 1. Dosa besar walaupun bukan syirik, maka kafir, murtad, neraka selamanya. Semata nggak masuk kepada grupnya, neraka selamanya. Loh, bedanya ada di situ. Tipis, cuma 1 bedanya, tapi nilainya bisa hancuran total, ya kan? Itu hanya sebatas mengenal kebaikannya saja boleh. Karena Nabi pun juga pernah menyebutkan seperti itu. Sholatmu kalah semangatnya dibanding dengan mereka. Dan bahasa yang semisal. Tapi mereka yang kayak begitu nggak boleh. Apa contoh yang lain? Sebatas mengenal baik buruk itu boleh. Contohnya khamr. Yas'alunaka anil khamri. Dijawab, di situ ada kebaikannya, ada keburukannya, sementara keburukannya lebih gede. Itu sebatas menjelaskan unsur saja nggak mengapa. Tapi apabila sudah cerita tentang keharaman khamr nggak disebutkan. Yang ada itu adalah hanya celaan, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, rijsun min amalis syaitan fajtanibu, itu najis perbuatan setan, jauhi. Loh, kan nggak disebut kebaikannya kan? Itu namanya apa? Cerita tentang memberikan nakat, koreksi, nggak disebut kebaikannya. Maka itu beda. Sebatas mengenal unsur dan kritik itu nanti adabnya beda. Sebatas mengenal unsur menyebutkan baik buruknya boleh. Tapi kalau mengkritik hanya disebutkan apa? Kejelekannya saja. Kenapa? Memang tujuannya itu untuk membuang kejelekan. Wa idza sa'ala asal, apabila ada yang tanya, madza indahum minal haqqi. Ini contohnya. Apa yang ada di sisi mereka dari kebaikan? Wa madza wafaqu fihi ahlus sunnah, dan apa dari mereka yang mencocoki pada ahlus sunnah? Sebatas pengen mengenal saja boleh, sebagaimana Khawarij yang kita sebutkan di atas tadi. Dengan 4 unsur tadi, mereka 4, ahlus sunnah itu 5, berbeda total akhirnya. Karena kalau hanya 4 saja, itu harus suci, nggak boleh dosa. 1 dosa besar, murtad, hanya semata nggak masuk kelompoknya murtad, bahaya kan yang ini. Mau ngaji nek ndi nek kono, wah berarti nek genku berarti kafir selamanya. Atau sunnah rapat sunnah, contohnya kayak begitu, nggak boleh kan? Itu apabila menggunakan sistem itu. Tapi kalau menggunakan ahlus sunnah, karena iman itu bisa naik, bisa turun, siapapun mengalami,
Maka orang yang sedang melakukan dosa, maka dia mukmin dengan keimanannya insya Allah, tapi dia mukmin insya Allah tetapi punya kekurangan dengan sebab kemaksiatannya. Makanya konsekuensi walak baroknya juga berbeda. Kebaikannya 60 ya diwalak 60, kejelekannya 40 ya dibarok 40. Senada dengan itu diantara yang mencocoki sebatas untuk mengenal karakter unsur yang ada, itu boleh. Wal mas'ul ya'lamu dzalika, dan yang ditanya ya'lamu tahu dzalika tentang unsur tadi, yubayyinu, dia boleh menjelaskan. Lakin akan tetapi lakin al maksuda, maksudnya al adzama yang paling gede, wal ahama yang paling penting, yaitu bayanu ma indahu minal batil, menjelaskan apa yang ada di sisi mereka dari kebatilan, liyahdhura asailu, supaya yang tanya itu waspada, li'ala yamila ilaihim, supaya enggak condong kepada mereka. Contohnya tadi, Homer manfaatnya 40, madaratnya 60, berarti madarat lebih gede, tinggalkan. Kenapa? Enggak imbang. Enggak imbang. Senada dengan itu. Itu satu soal yang telah dijawab oleh Syekh bin Baz, telah kita baca dan insyaallah gambarannya jelas. Fasalahu akharu, ada yang lain tanya. Fihi unasun yujibuna al-muwazanata. Di sana ada manusia ketika menyampaikan masukan supaya menggunakan sistem muwazanah, yaitu semisal sistemnya orang nimbang, ada kanan, ada kiri, ada benda, ada pemberatnya. Itu apa saja pemberat itu jenenge? Bandul timbangan gitu kan ya. Itu supaya ada semuanya. Jadi maknanya kebaikannya, keburukannya sebutkan kabeh. Annaka idza intaqatta mubtadi'an bibid'atin, sesungguhnya engkau ketika memberikan kritik kepada orang yang memproduksi bid'ah dengan kebid'ahannya, lituhadhiron nasa, untuk kau waspadakan manusia minhu darinya, yajibu antadkura, wajib untuk kamu sebutkan hasanatihi, kebaikannya, hatta la tadlimu, sehingga kamu tidak mendoliminya. Itu isi pertanyaannya seperti itu. Dia itu kan manusia, kan punya baik, kan punya buruk. Namanya adil, sebutkan semuanya. Bila kamu mengkritik juga begitu, kamu sebutkan baiknya, kamu sebutkan buruknya, supaya itu adil. Karena manusia itu punya seperti itu. Dan itu atas nama kedok adil, tetapi digunakan untuk sesuatu yang lain. Ini butuh kita waspadai. Ini kira-kira kita boleh menyebutkan kebaikannya orang buruk itu kapan? Kondisinya apa saja? Minimal 2. 1. Sebatas mengenal unsur. Apa nomor 1? Sebatas mengenal unsur. Benda ini unsurnya apa ya? Nomor 2, hakim yang nimbang, yang menghakimi, itu boleh menyebut kebaikan keburukannya. Karena nanti akan ditimbang di sisi Allah. Akan ditimbang nanti mana yang sakulat. Nah begitu, mana yang lebih berbobot. Amma man sakulat mawazinu fahuwa fi syatiru, amma man khaffat mawazinu faumuhu hawiyah. Bila kebaikannya berbobot berarti beruntung, tapi apabila kebaikannya ringan berarti kejelekannya dominan. Nah itu baru nanti dia akan masuk ke hawiyah. Itu boleh kan disebut kebaikan keburukannya. Minimal 2. Apa tadi pertama? Sebatas mengenal unsur. Benda itu unsurnya apa? Itu menyebutkan kebaikan keburukan boleh. Yang kedua, memberikan pengadilan. Itu boleh. Tetapi kalau memberikan kritik nggak boleh. Karena tujuannya membuang kejelekan. Untuk apa kebaikannya? Kebaikannya kan sudah dikenal.
Gak usah disebutkan. Sekarang temanya tema sedang membersihkan. Makanya sebagaimana terlalu sering kita sampaikan, baju kita bagian bawah itu terkena najis, itu langsung kita cari air, kita bersihkan najisnya, atau kita nyanjung bajunya. Oh bajuku yang indah, oh bajuku yang mahal, gitu ya kira-kira. Untuk apa? Nggak ada perlunya. Itu berisiko untuk malah apabila seperti itu. Ambil saja air, guyurkan, selesai. Di tempat yang bermasalah, makanya kebaikannya tidak usah disebutkan. Makanya kepada orang yang mengharuskan ketika memberikan naked komentar, sebutkan kebaikan keburukannya, katanya itu keadilan. Bila tidak kamu nanti dolim. Apa jawabannya? Fajaba as-sayhu lah, nggak boleh. Ma huwa bilazim itu bukan perkara yang lazim, gak pantas. Ma huwa bilazim diulang-ulang, gak boleh seperti itu. Cukup dibuang kejelekannya, selesai. Walihada, karena itulah idza qara'ta kutuba ahli sunnah, bila Anda membaca kitab-kitabnya ahli sunnah, wajata, kamu akan menjumpai annal murada, sesungguhnya dimaksud ketika orang itu memberikan naked, memberikan komentar, koreksi, itu adalah at-tahdhiru, memberikan pewaspadaan agar tahu bahayanya, lalu dia menghilangkannya, nanti akan selamat. Oh di bajumu anak ulere, kemudian diusir, selesai. Tujuannya seperti itu, untuk menghilangkan kemungkaran. Itu apabila kita membaca pada kitab-kitab ulama, isinya seperti itu. Bukan dengan sistem muwazanah, punya kejelekan, kejelekannya saja dihilangkan, selesai. Iqra' fi kutubi al-Bukhari, baca saja semisal di kitab Bukhari, khuluqu ahlil ibad, berkaitan dengan akhlak-akhlaknya dari perbuatan para hamba. Di kitab Al-Adab fi Sahih, pada kitab Al-Adab dengan hadis yang sahih. Demikian juga pada kitab Sunnah Abdullah bin Ahmad, milik anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah. Demikian juga pada kitab At-Tauhid milik Ibnu Khuzaimah. Demikian juga Ratu Utsman ibni Sa'ad Ad-Darimi ala al-Bidah, buku tentang sanggahan Utsman bin Sa'ad Ad-Darimi untuk menyangka kepada para produsen bid'ah, ila gharidaka, kepada buku-buku yang lain yang enggak sempat ditulis di sini. Yuridunahu litahdir, ternyata mereka menghadirkan apa yang tertulis di bukunya itu sifatnya untuk memberikan pewaspadaan min batin, dari kebatilan mereka. Ma huwa al-maksud, tak itu mahasin ini tidaklah dia yang dimaksud untuk menghitung-hitung kebaikannya. Kebaikannya biar berjalan apa adanya. Karena tujuannya kita menolong, itu bahaya, tinggalkan, awas ada bahaya, lari, kan cuma gitu saja lah ya. Pohon di sampingmu mau roboh, lari, kan cuma gitu saja. Gak usah menyanjung-nyanjung. Nah begitu, al-maksud itu at-tahdhiru, maksud itu memberikan peringatan min batin, dari kebatilan mereka. Wa mahasinuhum laki mata laha binisbah liman kafar. Sementara kebaikan itu enggak ada nilai, laki mata enggak ada nilai. Laha untuk kebaikan binisbah liman kafar, bila dikaitkan dengan orang kafir. Orang kafir yang kejelekannya dominan, sehingga kebaikannya rusak oleh kekafirannya. Makanya kebaikannya itu tidak ada gunanya. Coba contohnya. Secara mengenal unsur baik buruk yang ada pada Abu Thalib, bolehkah? Sebatas mengenal sifat yang ada pada diri Abu Thalib tentang baik dan buruk disebutkan keduanya, bolehkah? Boleh. Apa kebaikan Abu Thalib? Sebatas kita mengenal paman Nabi, keluarga dekat, mencintai lebih daripada mencintai anak sendiri, membela Nabi habis-habisan. Wis tole lek pancen sirmu ngono terusno,
Mereka tidak akan bisa menjamahmu selagi saya masih ada. Nada seperti itu. Baik enggak itu? Sebatas kita mohon kebaikannya ada. Sampai selama 3 tahun Nabi Islam itu di kerangkeng, di siap, kelilingi gunung, tempat keliling gunung, kemudian digiring masuk. Lorong yang digunakan untuk akses keluar masuk tutup. Gunung mau didaki nggak bisa, sehingga suplai nggak bisa masuk kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Tujuannya biar mati pelan-pelan kayak penjara alam. Berat kan? Nah, Abu Thalib bersama keluarganya ini membela habis-habisan padahal mereka belum beriman. Itu sebatas mengenal kebaikannya. Apa keburukannya? Keburukannya dia sudah tahu kebenaran Islam, kebenaran Nabi, mukjizat, tetapi dia lebih merasa sakit, dicaci masyarakat gara-gara meninggalkan tradisi nenek moyang daripada dibakar dengan neraka. Saya dikoreksi masyarakat lebih sakit daripada dibakar di neraka. Itu kejelekannya. Akhirnya matinya dia tidak berucap la ilaha illallah. Itu sebatas mengenal kebaikan keburukan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tetapi walaupun dia punya kebaikan, apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Apabila ada di dunia saja. Di dunia saja. Tapi di akhirat belas. Apabila Abu Thalib akhirnya mendapatkan, ini kan kekhususan. Dengan harapan Nabi SAW, andaikan bukan karena doaku, niscaya dia berasa di dasar neraka. Maka dengan hak syafaat yang saya diberi, pamanku maka akhirnya diringankan pada neraka yang paling ringan. Tapi perasaannya tetap yang paling berat. Kenapa? Kakinya menjamah api, otaknya mendidih. Naudzubillah min dzalik. Sementara di dunia belum ada orang yang merasakan seperti itu. Jadi untuk apa orang yang sudah jelas jelek disebut kebaikannya? Andaikan punya kan nggak ada gunanya. Untuk apa disebut? Ini sebagai pelajaran penting. Makanya ketika menyampaikan kritik nggak usah disebut kebaikannya. Itu diantara pertimbangannya. Itu logis. Idza kanat bid'atuhu tukafiru, apabila bid'ahnya itu menyebabkan kafir. Batalat hasanatihi, yang bisa membatalkan kebaikannya. Itu kebaikannya belas tidak ada gunanya. Apa? Contoh perbuatan bid'ah menyebabkan murtad apa? Ya bid'ah di dalam akidah. Akidah itu mestinya bertauhid, nyembah Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Tapi lihat bid'ah, nyembah Allah dengan cara titip pada orang mati. Di mana bid'ahnya? Bid'ahnya nyembah Allah atau caranya? Caranya. Jadi orang musyrik itu nyembah Allah enggak? Ayo. Orang musyrik itu nyembah Allah enggak? Iya. Di mana letak salahnya? Cara. Mana contohnya orang musyrik nyembah Allah? Jawabnya iblis. Donga apa iblis? Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku panjang sampai manusia dibangkitkan. Kan dikabulkan. Fa innaka minal mundhirin. Ndonga juga kan kepada siapa dia ndonga? Kepada Allah. Tapi di mana letak kesalahannya? Caranya, pembangkangannya. Akhirnya dia mendapatkan laknat. Maka bid'ah kayak begitu menyebabkan itu murtad. Contohnya iblis. Nah seperti itu. Yang lain, coba contohnya Abu Jahal. Allahumma in kana hadzal haqqan min indika fa'amdir alaina hijaratan minas sama aw idina bi adzabin alim. Ya Allah, jika Muhammad benar, Quran benar, Islam itu benar, mukjizat-mukjizat yang ia bawa itu benar, maka beri bukti kepada kami. Apa? Turunkan hujan batu dari langit. Artinya apa?
Walaupun benar saya tertimpa batu, saya tidak akan pernah beriman. Kan begitu kan? Tapi kepada siapa dia meminta? Kepada Allah juga. Makanya bisa dibilang semua makhluk itu nyembah kepada Allah. Letak tauhid dan syiriknya di mana? Jawab, berada pada cara. Makanya tauhid itu ada 3 unsur. Tauhid itu ada 3 unsur. Apa itu? Nyembah Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Nah, syirik di mana? Nyembah Allah, caranya ngaran dewi, dan mengharapkan rahmat dari pihak yang dijadikan cara. Sama yang disembah. Makanya mereka mengatakan, baca di awal surah Zumar, mereka mengatakan, mana butuhum, saya enggak nyembah berhala, Allah yang saya sembah. Illa ayyuqaribuna ilallahi zulfa, kecuali sesembahan itu saya jadikan media pendekat, karena dengan titip dia nanti akan mengantarkan kepada Allah. Kalau enggak lewat dia enggak akan pernah sampai. Itu kan karangannya ada di situ kan. Itu contoh bid'ah. Maka bid'ah kayak begitu ini menyebabkan keislamannya gagal. Tauhid rububiyahnya gagal. Enggak terwujud dengan tauhid uluhiyah. Penghambanya enggak pakai cara Allah, walaupun mengatasnamakan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara contohnya menyebabkan batal. Di masyarakat yang lumayan banyak ya tema ini. Ramainya tempat keramat yang didatangi kan ini kan permasalahannya. Ya tempat keramat itu ya macam-macam, petilasan, kuburan. Dari kuburannya Syekh A, Syekh B, Wali A, Wali B, dan macam-macam dianggap punya kemuliaan dekat dengan Allah Ta'ala, mendengar bisa dititipi, bila titip kepada mereka akan gampang sampai. Ini kan karangan semua kan yang seperti itu. Yang mereka punya tradisi kayak begitu didatangi oleh Nabi Nuh, dakwah sampai 950 tahun. Kan itu kan tema dakwah Nabi Nuh. Sehingga mereka tetap memegang teguh. Apa jawaban mereka? La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wattau wala suwa'au wala yahusa wa nasra waqad adallu katsira. Rama tasitid dhalimina illa dhalala. Pada surah Nuh sekitar 23-an. Ketika sudah tegak hujah dakwah Nabi Nuh sampai 23 tahun, mereka mengatakan sekali-kali kamu jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Akhirnya mereka sudah tidak bisa diambil kebaikannya, akhirnya dihancurkan total. Maka doa Nabi Nuh total. Apa doa Nabi Nuh? Akan mereka dihancurkan total. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Orang kafir jangan kau sisakan walaupun satu rumah. Makanya Allah mengabulkan. Perkampungan Nabi Nuh ada yang tersisa rumahnya orang kafir? Enggak ada. Yang selamat yang naik perahu. Ada rumahnya enggak di perahunya? Enggak ada. Yang ada ya hanya atapnya yang ada di perahu, bukan rumahnya di perahu. Sisanya hancur, gunung saja tenggelam. Ada perempuan lari-lari menyelamatkan, ngungsi dari kejaran air, sudah pada puncak gunung, nggak bisa kemana-mana lagi. Kenapa? Paling tinggi sudah habis. Akhirnya merambat. Begitu airnya merambat terus lama-lama, perempuannya dikejar air sampai leher, sampai mulut, sampai mata, sampai rambut nggak tampak, tangan yang ada di atas tangan itu ada bayinya. Sampai seperti itu mereka membela kekafirannya, siap mati membela kekafirannya. Kan habis kan. Itu contoh kekafiran, perbuatan bid'ah yang membawa kepada kekafiran, membatalkan amal. Wa in kanat la tukafir, apabila bid'ahnya tidak menyebabkan kafir,
fahuwa ala khatrin azim, maka dia berada pada bahaya yang besar, maka tetap nggak boleh disebut kebaikannya. Fal maksudu, maka memberikan naked di sini maksudnya adalah bayin akhta, hanya sebatas menjelaskan kesalahannya, wal aghlad, dan kekeliruannya, allati yang yuhadzaru minha, butuh diwaspadakan darinya. Itu soal nomor 2 bersama jawabannya. Ketika menyampaikan kritik jangan disebut dengan kebaikannya. Kenapa? Gak masuk pada pembahasan, nanti kurang pekerjaan, bahkan bisa merusak. Berikutnya, Asuila Syekh Al-Alamah Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ba'da ansuila, setelah ditanya, indah di sisinya, asilatan dengan beberapa soal, haulal jamaat, seputar beberapa kelompok, aswal atali, dengan soal berikut, ya Syekh, nuhadiru minhum tuna anadkura mahasinahum, kami butuh mewaspadakan mereka tanpa menyebut kebaikannya, masalan, atau nadkura mahasinahum wa masawiahum, kami butuh menyebut kebaikannya dan juga keburukannya. Gimana arahanmu berkaitan masalah ini? Wajib, maka saya memberikan jawaban. Idza dzakarta mahasinahum maknahu da'autalahum, bila kamu menyebutkan kebaikannya orang yang dikritik, sama saja kamu mengajak orang lain mengikuti dia. Allah tidak boleh seperti itu. Lawang kejelekannya dominan, kebaikannya enggak seberapa. Loh, kamu kok malah mengajak manusia mengikuti dia? Bahaya enggak? Itu kalau bukan orang kecanduan enggak mungkin. Makanya proses pengharaman khamr itu bertahap. Apa tahapan pertama? Hanya jawaban untuk menggiring kepada manusia yang memiliki pemikiran normal. Kebaikannya ada, keburukannya lebih gede. Ini orang yang normal masih bertahan atau meninggalkan? Jawab, meninggalkan. Hari ini berdagang modalnya 10 juta, nanti pulang tinggal 8 juta. Besok mikir-mikir enggak kira-kira? Apa budal wae? Besok 8 juta, pulang tinggal 6 juta, gitu ya. Ini tinggal 2 juta, pulang belas. Bertahan gitu. Kalau nggak kecanduan, dia akan mikir, akan banting setir. Itu namanya cerdas. Itu langkah pertama pengharaman khamr. Orangnya cerdas, dia akan meninggalkan. Tapi bila sudah kecanduan, ya panggah wae. Ya haram-haramu aku cek asik, rugi-rugio aku cek asik. Asikku lebih mahal daripada kerugiannya. Hartaku habis gak apa-apa, anak bojoku hilang, duitku entek, omahku hamblas, gak apa-apa, yang penting saya happy. Ngoten nggih. Itu namanya betul-betul kecanduan wong sing ngono ku. Apa itu obatnya? Obatnya adalah masuk tahap lengkap yang kedua kalau khamr. Apa? Kamu jangan sholat di mana kondisimu mabuk. Nah, makin mikir ini. Lah aku sholat mabuk gak oleh, lerah sholat ya kafir. Wah, makanya jadi paksa latihan. Akhirnya selama kondisi sholat sedang datang, bagaimana kondisi nggak pas, nggak mabuk. Ketika ada waktu yang lain mungkin mabuk di waktu yang lain. Latihan itu untuk semakin dikurangi. Itu tadi, orang yang normal itu ketika bahayanya lebih gede daripada manfaatnya, dia meninggalkannya, kecuali orang yang kecanduan. Makanya apabila sudah jelas bahaya lebih gede kok ditandangi, namanya kecanduan, sudah nggak normal lagi. Makanya bila orang itu normal, bahayanya lebih gede, ditinggalkan. Makanya kita tidak usah promosi kebaikan dia. Kenapa? Kejelekannya dominan. Kalau kamu menyebutkan kebaikannya berarti ngajak kepada dia, berarti ngajak kepada hancur kan? Nggak boleh kan? La nadkuru mahasinu, kita nggak boleh menyebutkan kebaikannya.
Udkur al-khoto'a, sebutkan saja kejelekannya. Allati hum alaihi faqat, apa yang ada pada mereka saja. Li'anahu mahwa muwakkalun laka anta terusa wada'ahum, karena sesungguhnya mahwa tidaklah muwakkalun laka diwakil kepadamu anta terusa untuk kamu pelajari wad'ahum tentang kedudukan mereka, waktu kawimu saksiatihim, dan kamu tidak ditugasi untuk mengukur kepribadian mereka. Tugasmu itu hanya menyebutkan kejelekannya, selesai, bukan untuk menetapkan sebuah nilai. Kamu juga tidak ditugasi untuk menyelami seluk-beluk mereka, hanya menyampaikan ada kesalahannya, tinggalkan, kan cuma begitu saja. Kenapa promosi kebaikannya? Anta muwakalun laka bibayan khata, kamu ditugasi hanya menjelaskan kejelekannya saja. Alat indam yang ada di sisi mereka, min ajli, dengan alasan, dengan tujuan ayatubu minhu, supaya mereka tobat. Wa min ajli antahdurahu aqarim, supaya dengan alasan supaya kamu mewaspadakan bahaya dia kepada yang lain. Makanya nggak usah kamu sebut kebaikannya. Amma idza dzakarta mahasinam, adapun bila kamu juga menyebut kebaikan mereka, qalu, mereka mengatakan hadzalladzi nabghihi, ini sesuatu yang kita cari. Ini bisa dibaca pada Muqaddimah An-Nasr Al-Aziz pada rujukan buku yang telah disebutkannya. Jadi kesimpulannya, ketika memberikan koreksi itu tidak boleh disebut kebaikannya. Berikutnya, wasu'ila Fadilatus Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Sulaimani. Ini berarti kita sudah membaca dua fatwa. Fatwanya Syekh bin Baz, fatwanya Syekh Fauzan. Yang ketiga ini fatwanya Fadilatus Syekh Abdul Aziz Muhammad As-Sulaiman. As-soal asfali, soal berikut. Hal tustaratu al-muwazanatu bainal hasanat wa sayyiat fil kalam al-mubtadi'ah fi manhajis salaf. Hal apakah tustaratu disyaratkan al-muwazanatu menggunakan sistem muwazanah, disebutkan baik buruknya supaya seimbang. Bainal hasanati wasit, antara disebutkan yang baik dan buruk, fi kalami al-mubtadi'ah, ketika memberikan kalam koreksi kepada orang yang menjadi produsen bid'ah, fi manasil, di dalam metode orang salafus saleh. Apakah butuh disebutkan sistem muwazanah ketika memberikan koreksi? Fa'ajaba, belum memberikan jawaban. I'lam, ketahuilah, wafaqana Allahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan juga kepada kamu, wa jami'il muslimin, dan kepada semua kaum muslimin, wa jami'al muslimin. Apa makna taufik? Yang kita berdoa semoga kita diberikan taufik. Apa taufik? Al muwafaqatu bainal ilmi wal amal. Itu makna taufik. Al muwafaqatu bainal ilmi wal amal, terjadi keserasian antara ilmu dan amal. Enggak semua orang punya ilmu itu bisa beramal. Maka hidayah itu dibagi minimal jadi dua. Pertama, hidayah irsyad, pengetahuan. 5 tambah 5 10, itu namanya apa? Hidayatul irsyad, hidayatul bayan, pengetahuan umum. Tauhid kuwi wajib, syirik kuwi haram, itu namanya pengetahuan umum. Laki-laki ada adzan, nggak ada penghalang, jamaah ke masjid, itu fadilahnya besar, bahkan diwajibkan. Sebatas tahu itu namanya pengetahuan. Setelah tahu nggak beramal, berarti belum mendapatkan hidayah taufik. Maka hidayah taufik itu adalah al-muwafaqatu bainal ilmi wal amal, terjadi keserasian antara ilmu dan amal. Taunya dipraktekkan.
dan merasa bersyukur bisa beramal, berdoa semoga diterima, membuahkan ketentraman jiwa sehingga dia istiqomah pada yang hak. Ini taufik. Mahal nggak taufik itu? Itu mahal. Kita bisa menjamin? Nggak bisa. Kita minta kepada Allah. Makanya di Fatihah yang kita selalu meminta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbing saya ke jalan yang lurus, jalannya orang yang Kau memberi nikmat kepada mereka. Ini kira-kira Nabi tentang pengetahuannya kepada Al-Quran 30 juz, Nabi sudah mumpuni belum? Pengetahuan Nabi kepada Al-Quran 30 juz, Nabi sudah mumpuni belum? Sudah. Apakah ketika sudah mumpuni Nabi tidak sholat? Sholat. Ketika sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bimbing saya ke jalan yang lurus. Kok minta dibimbing, emangnya belum punya? Masa sudah punya masih meminta? Rakus. Apa berani nuduh Nabi rakus? Enggak berani. Lalu apa maknanya? Sudah tahu dan tidak rakus kok masih minta? Jawabnya, minta diberikan taufik bisa beramal. Lo kan sudah bisa beramal. Minta kepada Allah supaya terjaga. Minta kepada Allah supaya diterima dan semakin besar. Nah, ini yang selalu diminta. Nabi pun juga nggak tahu. Ma'adri ma yuf'alu bi wa bikum. Saya nggak tahu apa yang hendak diperbuat antara kami dengan kamu. Kan masih minta juga. Jadi namanya minta hidayahnya itu ya dari tidak tahu jadi tahu. Jadi tahu menjadi beramal. Dari beramal bisa istiqomah. Dari istiqomah itu bisa ikhlas diterima, mati husnul khotimah. Kan terlalu minta kan, sampai kapan? Sampai mati kalau seperti itu mintanya. Karena hidayah itu macamnya banyak. Makanya di sini berdoa semoga Allah memberikan taufik kepadamu, kepadaku, dan juga kepada kamu, dan juga kepada semua kaum muslimin. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Annahu lam yu'sar an ahati minas salaf as-salih, sesungguhnya tidak diambil jejak, enggak dijumpai periwayatan. Asar yu'sar itu diambil, dijumpai periwayatan. Asar itu jejak periwayatan. Enggak dijumpai dari seorang pun dari kalangan orang dulu yang dijamin soleh minas sahabat wa tabi'in bingsan sahabat tabi'in dan mengikuti mereka dengan baik. Enggak ada periwayatan dari mereka ta'zimu ahadin min hal bid'ah, menghargai seorang pun dari ahli bid'ah. Yang namanya produsen bid'ah, orang dulu itu tidak pernah ada yang menghargai, yang ada memerangi. Seorang pun dari tabi'in, diawali sahabat, tabi'in dan yang semisal mereka, nggak ada yang menghargai kepada para produsen kebid'an, yang ada memerangi. Kenapa? Kullu bid'atin dhalalah. Wal muwalina lil bid'ah, berwala kepada bid'ah, nggak ada. Cinta dekat membela untuk mensukseskan bid'ahnya, nggak ada. Wal munatin li muwadan, dan mengajak untuk berwala kepada mereka, nggak ada. Yang ada wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan ku tujukan kepada kalian, waspadalah perkara agama yang diproduk baru. Karena semua perkara agama yang diproduk baru itu namanya bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan itu ada di neraka. Waspadaan kan nggak ada yang promosi ayo kita cintai mereka, nggak ada. Li'anna al bid'ah maradha al qulub, karena orang yang menjadi produsen bid'ah itu hatinya sedang sakit. Wa yusa ala man khalatam, dan dikhawatirkan kepada orang yang berinteraksi kepada mereka. Awit taslabin, atau orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Ayasilaila, akan menimpa kepadanya mabim, apa yang menimpa kepada mereka, minata, dari penyakit, wal idol, dan bahaya. Yang ada itu pewaspadaan.
Makanya ketika ada api membakar kan lari untuk apa? Biar nggak terbakar, begitu kan tujuannya. Dan bahaya bid'ah lebih bahaya daripada api yang membakar. Li'anal maridho yu'ti as-sahih, karena orang yang sakit itu bisa menulari kepada orang yang sehat. Kenapa? Karena omongannya itu racun. Didengar, tulisannya dilihat, dipikir. Dan itu bisa mensihir. Sementara itu adalah keburukan, tampak kebaikan diterima ternyata salah. Itu namanya kan menulari. Makanya almar'u ala dini akhih, orang itu dipengaruhi agama saudaranya. Wal yandur ahadukum ila man yuhalil, satu di antara kamu supaya melihat kepada siapa dia berkawan akrab. Wal aksu, nggak ada kesebalikannya. Yang ada itu menular, nggak ada kemanfaatannya. Fal hadaro al hadaro, maka betul-betul waspada min jami ahli bid'ah, dari semua para produsen kebid'ahan, wa min ahli bid'ah aladi, dan juga para produsen bid'ah yang yajibu al abdu anhum, orang yang menjadi hamba baik menjauh dari mereka, wa hujranuhum, dan menjauhi mereka. Entah itu al-jahmiyah, itu jahmiyah yang menggiring manusia untuk menjadi ateis atas nama agama, mengatasnamakan, menyucikan Allah tetapi beredeli sifatnya Allah dengan membuang nama atau takwil dari nama dan sifat Allah. Demikian juga Arafidatu Syiah yang sampai menuhankan Ali, wal Mu'tazilah, mereka yang semata hanya menuhankan akalnya, wal Maturidiyah, wal Khawarij, Maturidiyah dengan Khawarij, ini sudah sering kita sampaikan. Wa Sufiyah, demikian orang Sufi. Itu juga termasuk orang yang mengikuti filsafat di daerah Sofia. Sofia itu ada mengikuti pemikiran orang daerah Sofia sana, di Antena, Yunani. Itu markasnya orang akal-akalan. Demikian juga Asy'ariyah, akidahnya tempo dulu dari Abul Hasan al-Asy'ari. Dengan akal-akalannya juga akhirnya membatasi nama Allah itu pol hanya berapa? 20-an. Uang 99 saja itu masih dikenalkan. Bagaimana hanya dibatasi berapa? 20. Ini kan lebih bahaya lagi. Waman ala tariqin, dan orang yang berada di atas jalan mereka al-munharifati, yang menyimpang an tariqi salaf, dari jalannya salafus saleh. Wajib mereka itu ditinggalkan. Maka cara meninggalkannya, kita enggak menjadi murid mereka, enggak menjadi teman diskusi mereka, enggak tanya kepada mereka. Bila kita bergaul ke duniaannya, ya petong bakul enggak apa-apa, tapi jangan sampai mendengar fatwa-fatwanya. Bila kita menjenguk kepada mereka boleh, tapi memberikan nasihat. Jangan bah kalau ngendangin jenengan keleh nyuwun nasihatnya, enggak boleh yang kayak begitu. Jenguk ya jenguk, menjinakkan hati ya silahkan, tetapi nggak boleh minta fatwa kepada mereka. Banyak kan orang di kanan kiri kita yang harus dihajar, banyak. Yang dihajar itu bukan orangnya, tapi apa? Pengaruh bahayanya. Orangnya sekira bisa didakwai, dakwai, rebut hatinya. Tapi jangan mengambil ilmu dari mereka. Orangnya tetap dipergauli untuk diambil hatinya. Sampai orang tua yang salah, salahnya saja ditinggalkan, tapi orang tuanya dibarengi, ditemani, dilayani kesehatannya, makannya, minumnya, kebutuhan dunianya, tapi tidak diambil nasihat-nasihatnya. Kenapa? Bukan nasihat masalahnya. Bayang bagi, maka sudah selayaknya lil muslim, untuk orang Islam, ayyuhadzirahum, ayyahdurahum, untuk waspada dari mereka, wa yuhadzira min, dan mewaspadakan manusia dari bahaya-bahaya mereka. Kita tambah satu fatwa lagi. Wasuila, cuma 3 baris ini. Syekhul Islam Syekh Albani rahimahullah taala an qaidatil muwazanah, tentang kaidah adanya muwazanah, menyampaikan kritik dengan menyebutkan baik buruhnya, fa'angkaroha, maka dia mengingkarinya, tidak boleh itu. Wajah fi kalami, dan datang diantara dari pesannya, min aina lahum annal insana idza ja'at munasabatun
li bayani khoto'i muslimin in kana da'iyatan aw ghara da'iyatin lazimun ya'malu muhadiratan yadhkuru fiha mahasinahu min awwaliha ila akhiriha. Allahu akbar, syai'un ajib. Nah, itu kata beliau. Min aina, dari mana, lahum, ada alasan boleh buat mereka, annal insana idza ja'at, sungguhnya manusia ketika datang munasabatan sebuah peristiwa li bayani khati muslim, untuk menjelaskan salahnya orang Islam, in kana da'iyan, bila dia itu seorang dai, au gharat, atau bukan dai, lazimun, mengharuskan, ya'malu muhadaratan, ia sampaikan sebuah muhadarah, yadhkuru fiha, yang ia sebut di dalam muhadarahnya mahasinahu, kebaikannya. Dia ketika memberikan nasihat, kritik, kok sampai menyebut kebaikannya, itu dia tuh punya alasan dari mana. Ibaratnya orang itu kerja saja tidak, segala sesuatunya diberi, lalu nyebar isu si fulan, si lumpuh yang tidak bisa bekerja, nggak duwe duit belas, sekarang baru beli mobil harganya 1 miliar. Orang dengar gimana? Loh, kok ngendi dia dapat uang segitu? Kerja saja tidak, melek, gak ombo, opo-opo diberi, kok baru mau beli mobil harganya berapa? 1 miliar. Dari mana? Gitu kan ya? Aneh, ajib. Yang ini lebih ajib lagi, lebih aneh lagi. Wong memberikan kritik kok menyebut kebaikannya. Kamu itu kritik atau nyanjung? Aneh kan? Kamu itu kritik atau nyanjung? Atau kamu itu seorang hakim yang sedang nimbang? Kamu hakim terserah, kamu nyanjung terserah. Kalau memang itu temanya tema nyanjung. Tapi kalau temanya mengkritik, kamu kan bukan penyanjung, tapi menyampaikan kritik. Kritik atau nyanjung? Nah, pilih salah satu saja. Kritik ya sebutkan kejelekannya saja. Kalau nyanjung, untuk apakah dia itu jelek untuk kamu sanjung? Nah itu dianggap aneh. Dia kalau syai'un ajib, perkara yang sangat aneh dan aneh sekali. Dan seterusnya. Insyaallah sisa pembahasan bisa kita kasih waktu depan. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kesimpulannya adalah ketika orang itu menyampaikan kritik, komentar, temanya menyebutkan kejelekannya untuk berbenah, maka tidak usah disebut kebaikannya, karena bisa berisiko macam-macam dan memang bukan tema yang sedang dibahas. Ada tanggapan? Disilahkan. Ya. Yeah. Contoh penyimpangannya Mu'tazilah diambil dari katanya saja, itu sudah uzlah. Uzlah itu memisahkan. Pejabat ma'zul dicopot, bahasa lain dicopot, dipecat. Penyimpangannya apa? Penyimpangannya ya ibaratnya listrik nggak sambung. Ini anak cop-copan. Mu'tazil dicopot. Nah, begitulah ya. Dicopot. Di mana penyimpangannya? Memadamkan penerangan. Copot. Nah, begitulah ya. Memadamkan penerangan. Kalau nggak nyambung listriknya, memadamkan penerangan. Itu penyimpangannya. Kalau listrik itu sunnah, Mu'tazilah itu adalah membuang sunnah. Nyimpang nggak kalau begitu? Jelas nyimpang. Dari nasihat Nabi SAW, alaikum bisun, nanti ikuti sunnahku. Mu'tazilah itu adalah membuang, perintahnya mengikuti. Oh, itu jelas penyimpangan. Akhirnya ia pakai apa? Semata mengedepankan akal yang terbatas. Boleh itu apabila sebatas urusan keduniaanmu. Adakah sahabat Nabi yang Mu'tazil nyopot dari pesan Nabi? Ada. Apa? Urusan dunia. Contohnya ketika mereka sedang membantu penyerbukan kurma. Apa komentar Nabi SAW? Tokno wae, Allah sudah membuat angin sebagai alat bantu penyerbukan. Akhirnya ditinggalkan. Hasilnya gimana? Gak maksimal. Ketika diadukan, akhirnya apa komentar Nabi SAW? Antum a'lamu bi umurid
Yakum, kamu lebih tahu urusan keduniaanmu, diizinkan. Nah seperti itu. Mu'tazil nyopot dari pesan Nabi, kasus itu boleh. Kenapa? Semata keduniaan. Terus sebagai peristiwa manusia itu supaya menggali potensi, mengeksplorasi. Itu kaidah besar, tidak menggunakan petunjuk perincian. Makanya bila orang itu hanya semata menuhankan akal itu tidak usah mikir agama. Mikir apa? Mikir kayak kewan saja. Tidak usah mikir apa? Agama. Jadi siapa Mu'tazilah, orang yang nyopot dari sunnah, tidak usah mikir agama. Mikir apa? Mikir saja dunia, lomba cari makan bersama kambing. Gak usah cerita apa? Agama. Kenapa? Ya gak nyaut, gak connect, gak nyambung. Akal ngecek alam kubur bisa nggak? Gimana? Kambing pernah mikir alam kubur nggak? Ya makanya orang kafir itu adalah waladina kafaru yatamataun wa yakulun kama taqulu al-an'am, makan-makan, senang-senang kayak hewan. Makanya Mu'tazilah itu tidak usah boleh cerita agama. Makanya kita beragama pakai akal-akalan, filsafat agama itu haram total. Itu butuh iman kepada wahyu, iman kepada gaib, iman kepada hari akhir. Ada awal, ada akhir, ada syahid, ada gaib. Maka Islam datang menjelaskan lebih terperinci kepada yang gaib sehingga manusia lengkap antara lahir dan batin, dunia akhiratnya. Mu'tazilah itu kelasnya hewan. Itu diantara resikonya. Bila sudah meninggalkan sunnah, sudah kelasnya hewan. Hum kal an'ami wal hum adul, kelasnya kayak ternak, bahkan lebih bahaya daripada ternak. Monggo. Ya. Yang lain? Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.